Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Zikriyati. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip strategi pembelajaran fikih. Ya, di sini yang perlu kita ketahui apa itu prinsip dan apa itu strategi serta pembelajaran fikih. Baik, teman-teman semuanya, simak video ini sampai akhir ya. Baik, yang pertama yaitu prinsip. Prinsip itu adalah sebagai dasar pandangan ataupun keyakinan. Pendirian seperti berpendirian mempunyai dasar ataupun prinsip yang kuat. Nah, di sini kita tahu bahwa prinsip pembelajaran ini adalah hal-hal yang penting yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran sehingga hasil yang diharapkannya itu tercapai dengan yang diinginkan. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu strategi. Strategi di sini ialah kemampuan mengatur langkah-langkah dan menata semua potensi yang ada agar suatu rancangan pembelajaran yang disusun akan bermanfaat dan kegiatan pembelajaran tercapai dengan sasaran. Nah, di sini kita tahu apa itu pembelajaran. Pembelajaran di sini merupakan salah satu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini pengertian fikih. Fikih di sini menurut Asy-Syafi'i Karim ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat Islam yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil atau hukum yang terinci dari ilmu tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada tentang pembelajaran fikih. Apa sih itu pembelajaran fikih? Mungkin teman-teman semuanya tidak asing lagi dengan kata fikih, ya. Karena fikih di sini sudah kita pelajari baik itu dari SD, SMP, dan SMA atau sampai saat ini, yaitu di perguruan tinggi pun jumpa lagi dengan kata fikih. Ya, jadi pembelajaran fikih di sini adalah pembelajaran bidang studi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Islam, baik itu perbuatan dan lain-lainnya. Nah, di sini yang poin yang kedua, apa itu prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran fikih di sini? Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mengetahui atau belum mengetahuinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa-apa saja sih prinsip-prinsip strategi pembelajaran fikih tersebut. Nah, jadi di sini prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, jadi setiap pembelajaran itu mestinya setiap guru harus mencapai dengan targetnya ataupun harus tercapainya pada tujuan pembelajarannya tersebut. Nah, di sini berorientasi pada tujuan. Tujuan ini merupakan komponen paling penting dalam sistem pembelajaran. Segala aktivitas guru dan peserta didik diupayakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu prinsip aktivitas. Nah, jadi strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik itu aktivitas di luar maupun tidak. Aktivitas ini tidak hanya dibatasi sebagai aktivitas fisik saja, namun aktivitas psikis juga. Ya, yang ketiga yaitu individualitas. Maksud dari individualitas di sini yang mencakup dengan individu-individu tersendiri. Yang keempat yaitu ada integritas. Nah, apa sih itu integritas? Nah, jadi di sini prinsip dari strategi pembelajaran fikih di situ ada integritas yang mana maksudnya ialah mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek-aspek afektif dan aspek psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian pelajar secara integritas. Nah, yang kelima adalah interaktif.
Maksud dari interaktif di sini adalah mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke peserta didik, akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Yang keenam yaitu prinsip lingkungan. Prinsip lingkungan di sini yaitu di mana di suatu lingkungan tersebut adanya prinsip-prinsip yang menyangkut tentang pembelajaran fikih di sini. Contohnya seperti dalam lingkungan kita sehari-hari, tentu dapat kita ambil ilmu yang positif dari lingkungan tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu prinsip konsentrasi. Konsentrasi di sini tentu dalam hal pembelajaran, baik itu guru ataupun peserta didik, mesti harus adanya konsentrasi yang tinggi. Dikarenakan untuk tercapainya proses pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir yaitu prinsip peragaan. Prinsip peragaan ini atau disebut dengan bisa disebut dengan peragaan ini adalah suatu praktek. Nah, jadi prinsip peragaan di sini contohnya kita ambil contoh dalam pembelajaran fikih. Contoh dalam pembelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ambil sisi positif dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari kedelapan prinsip ini pun itulah yang dimaksud dari prinsip-prinsip strategi pembelajaran fikih. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.